Oke, sudah terlihat ya layar inventor saya. Sekarang kita buka menu part ya. Kita buka menu part. Kita ngedesain gambar sederhana. Kemudian bagaimana menerapkan prinsip dasar dari gambar susunan. Nanti kita akan menggunakan menu assembly ya. Di inventor ada bagian kedua, itu menu assembly, template assembly. Itu akan kita gunakan sekarang. Oke. Setelah itu start to the sketch seperti biasa. Kita mulai dari tampak depan, fixed plan. Kita mulai dari tampak depan. Kita pakai rectangle. Kita buat persegi panjang. Misalkan seperti ini. Oke, kita berikan ukuran, misalkan di sini panjangnya 40. Yang di bawah kita berikan panjang 20. Oke, kita posisikan di tengah saja ya, supaya enak. Ini kita posisikan di tengah. Berarti 10 ya. Sini 10, kemudian dari sini ke sini 20. Karena 40 bagi 2 kan 20. Oke, sekarang udah posisinya di tengah. Setelah membuat persegi panjang ukuran segini, 40 kali 20, kita lanjutkan dengan menerapkan offset ya. Untuk mempercepat gambar supaya langsung otomatis terdouble gitu. Offset fungsinya seperti itu. Nah, seperti ini ya. Pakai offset, jarak antara gambar satu dengan yang lain kita kasih 2 mili aja. Seperti ini. Ini Kak, saya menggunakan offset tadi ya. Oke, kalau sudah tinggal di nonaktifkan offsetnya. Sampai sini sudah? Persegi panjang sederhana harusnya bisa. Oke, setelah itu kita masuk ke extrude ya. Kita pakai extrude. Oke, setelah pakai extrude, kita klik bagian yang akan kita extrude. Misalkan bagian ini ya, antara persegi panjang satu dengan persegi panjang yang lainnya. Di sini kita berikan ukuran, anggap saja 10. Kita pakai simetri ya untuk directionnya supaya posisinya tengah. Oke, kita oke. Setelah itu kita simpan ini ya. Oh ya, sebelum kita simpan kita lubangi dulu ya. Kita lubangi dengan menggunakan hole, perintah hole. Kita klik bagian sini, anggap saja bagian tengahnya di sini ya. Oke, kita ubah diameternya. Diameter dari lubang yang kita buat itu sebesar anggap saja 6 mili ya. Seperti ini. Jadi lubang yang kita buat lebar diameternya adalah 6 mm. Oke, tinggal kita oke. Ini tipenya kita pakai simple hole ya, lubang sederhana. Kemudian sheetnya kita tidak aktifkan supaya polosan gitu ya lubangnya. Tujuannya itu. Oke, setelah itu kita oke. Nah, seperti ini aja. Sederhana ya. Saya rasa ini gampang untuk dibuat. Sebagai contoh. Ya. Selanjutnya ini skill baru yang saya tambahkan. Bagaimana cara membuat ulir? Di inventor itu ada namanya menu thread ya. Di sini ya tulisannya. Di modify itu ada thread ya. Oke, itu diklik, diaktifkan. Setelah itu, klik bagian lubang yang akan kita mau berikan ulir. Thread itu artinya ulir ya. Oke, kita klik, misalkan saya klik di atas, lubang di bawah. Nah, saya mau buat ulir di dua tempat tadi, lubang di atas sama lubang di bawah. Setelah itu, kita ubah tipenya ya. Di sini standarnya menggunakan ANSI Metric M Profile. Kita ubah jadi ISO ya. ISO Metric Profile. Oke, setelah itu kita ubah ukurannya ya. Ini kan ukurannya 6 ya, kebesaran ya. Kita pakai misalkan ukurannya 4 size-nya. Saya pakai 4. Nah, jadi lebih banyak ya ulirnya kalau makin diperkecil. Makin diperbesar makin sedikit ulirnya. Makin diperkecil makin banyak. Oke, setelah itu di sini ada desainnya. Misalkan kita pilih M4 kali 0,5. Ini model
baut yang akan masuk di sana. Kemudian kelasnya 6H. Untuk directionnya kita menggunakan right hand ya. Jadi maksudnya right hand ini adalah nanti kalau kita mengencangkan kita putar ke arah kanan gitu. Kalau kita mengencangkan ke arah kiri kita pakai left hand. Yang untuk left hand itu kalian mungkin bisa temukan di saat membuka kipas angin. Nah, kipas angin kan ada blade-nya di depannya, baling-balingnya itu, udah ada penutupnya di depan. Itu kalau dibuka ke kanan, kalau ditutup ke kiri, kalau dikencengin gitu maksudnya. Nah, itu maksudnya dari direction ini. Oke, setelah itu oke. Accept. Oke, sekarang sudah terbentuk ulir ya antara bawah dan atas. Setelah itu disimpan ya. Kita simpan. Misalkan di sini saya mau simpan di bentar, saya mau simpan di folder gambar teknik latihan gambar susunan part 1 ini saya sebagai namanya ya, part 1. Oke. Kemudian saya buat gambar yang kedua ya. Untuk membuat gambar yang kedua bisa Ctrl plus N ya. Ctrl plus N. Oke, seperti ini. Kemudian pilih standar aja. Create. Nah, seperti ini. Lembar kerja baru dari Inventor untuk kita membuat part 2. Oke, part 2 kita buat berdasarkan ukuran dari diameter lubang yang kita buat. Tadi kita sudah sama-sama sepakati diameter lubang ini adalah 6 mili. Jadi sekarang kita mau membuat part 2 ini poros atau baut dengan diameter 6 mili. Diameter yang sama. Oke. Untuk bagian kedua ini kita mulai dari tanpa atas. Seperti ini. Kemudian kita buat lingkaran sederhana. Tadi saya bilang 6 mili ya. Kita kasih diameter 6 mili. Ini bisa diperbesar kalau terlalu kecil. Setelah itu kita tinggal extrude saja. Extrude-nya itu pakai simetri. Kita berikan panjang, karena tadi panjangnya adalah 40, kita lebihkan jadi 50 saja. 50 mili. Sepanjang 50 mili. Kemudian di bagian atas ini kita klik sekali ya di bagian atas ini. Kemudian pilih new sketch ya atau create sketch. Di sini create sketch atau new sketch. Tergantung keterangannya di masing-masing inventornya masing-masing ya. Kalau 2019 agak beda sedikit tampilannya tapi sama maksudnya. Oke, seperti ini ya. Nah, saya membuat sketch di bagian atas. Setelah itu kita di rectangle kita buat poligon ya. Kita pilih poligon. Kita berikan misalkan 6 sisi poligon, 6 sudut poligon. Oke, setelah itu kita buat poligon di sini dengan 6 sudut. Ukurannya bebas ya. Saya sesuaikan dengan ukuran saya tadi 6 ya. Ya, mungkin ukurannya seperti ini. Oke, atau kita berikan ukuran biar serempak gitu ya. Baik, kita kasih ukuran berapa ya kira-kira di sini? Oke, kita kasih 4 aja lah ya. Kita bulatkan ke atas. Jadi ukurannya adalah 4 ya. Oke, setelah itu kita extrude ya. Kita extrude. Panjangnya tidak usah terlalu panjang, cukup 5 saja. 5 mili seperti ini. Kemudian kita oke. Setelah itu kita chamfer ya. Chamfer distance-nya cukup 1 saja chamfernya. Tidak usah terlalu besar. Chamfer bagian atasnya saja. Adapun bagian bawah kita fillet ya. Bagian bawahnya kita fillet. Yang kita fillet adalah bagian sininya ya, yang ini. Oke, kita fillet. Ukurannya 1 saja, nggak usah terlalu besar juga. Nah, seperti itu. Nah, sekarang sudah kita fillet ya. Ya, kurang lebih mirip seperti baut ya. Baut yang memiliki poros yang agak panjang gitu ya.
Oke, selanjutnya kita mau membuat ulir lagi ya. Ulir yang sama dengan ulir yang pertama kali kita buat tadi. Kita menggunakan thread juga. Oke, kita pilih thread. Kita klik bagian mana yang akan kita mau buat ulir. Misalkan bagian sini ya saya. Nah ini bisa dikurangi ya. Misalkan saya tidak mau ulir penuh ya. Saya kurangi jadi 45 mili saja. 45 mili. Oke, seperti ini ya. Terus tipenya harus sama ya seperti tadi. Isometric profile. Size-nya 4 mili. Tadi 4 mili. Oke, di sini juga 0,5 kalau tidak salah tadi. Oke. M4 kali 0,5. Oke, tinggal di oke-kan saja sekarang. Kemudian disimpan lagi juga ini ya. Kita simpan di part 2 ya. Oke, sampai sini sudah bisa diikuti ya. Gampang lah. Oke, saya lanjutkan. Saya juga rekam ini prosesnya. Nanti saya upload lagi. Oke, sekarang kita masuk ke template assembly ya. Bagian assembly atau gambar susunan. Jadi dua komponen tadi kita mau merakit di sini. Oke. Untuk memasukkan dua komponen tadi yang kita buat, kita pilih place ya. Di sini ada kata place. Kemudian kita masukkan gambar yang sudah dibuat tadi. Oke, part 1 dulu kita masukkan. Setelah itu kita masukkan part 2. Misalkan bagian sini ya. Oke, setelah itu kita join ya. Kita join atau kita rakit, kita gabungkan. Klik join. Di bagian bawah akan kita joinkan dengan bagian bawah di sini. Biar masuk penuh. Seperti ini. Ya, terus di apply. Oke, sudah ya. Sudah masuk penuh ya. Sudah ya. Sudah jadi. Ada yang pernah lihat komponen seperti ini bentuknya? Ini kalau tidak salah di irigasi pertanian pernah lihat. Saya sering lihat dulu pas masa kecil. Untuk membuka tutup air yang ada di selokan gitu ya, sungai. Oke, untuk hari ini itu saja materinya. Terima kasih atas perhatiannya.